Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dengan NIM 220295, kelas RA8, Program Studi Manajemen semester 4. Tugas ini disusun posting untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang bermata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Ade Mabdoi SEMM. Baik, mungkin langsung saja ke materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi, termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi. Nah, adapun pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, menurut Timothy Azad, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Khairul Umam berpendapat juga perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi. Adapun manfaat perilaku organisasi adalah perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Nah, untuk melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dan juga dalam orang lain yang berada di dalam organisasi. Nah, sehingga bisa meningkatkan hubungan antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. Ada beberapa elemen perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Teori yang kedua mengenai teori perilaku dan model perilaku organisasi. Pengertian teori perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia dalam lingkungan organisasi. Artinya, perilaku organisasi menanyakan pertanyaan tentang mengapa manusia berperilaku seperti itu di lingkungan kerja. Sejak awal abad ke-20, teori perilaku organisasi berkembang dari teori manajemen klasik seperti teori Frederick W. Taylor. Nah, pada dasarnya ada 4 macam model-model perilaku organisasi, yaitu autokratik, kustodial, sportif, dan kolegial. Materi selanjutnya yaitu perilaku individu, perilaku yang berpengaruh terhadap organisasi. Menurut Sofiandi dan Garniwa 2007, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perilaku organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu orang ataupun SDM.
Nah, dalam suatu wadah organisasi, orang-orang baik itu secara individu maupun kelompok membentuk suatu sistem sosial internal. Yang kedua, struktur, teknologi, dan lingkungan. Materi yang keempat yaitu mengenai teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Nah, istilah motivasi telah dibahas dan dikonsep oleh berbagai peneliti. Beberapa definisinya adalah sebagai berikut. Weisen dan Rus 1988 menjelaskan motivasi sebagai kesediaan individu untuk melakukan sesuatu dan dikondisikan oleh tindakan untuk memuaskan kebutuhan. Adapun menurut Regner dan Miller 2003 menggambarkan motivasi sebagai sesuatu yang memberi energi pada individu untuk mengambil tindakan dan berkaitan dengan pilihan yang dibuat individu sebagai bagian dari perilakunya yang berorientasi pada tujuan. Adapun proses motivasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu kebutuhan atau dorongan yang dirasakan. Stimulus yang kebutuhannya harus dibangkitkan, dan ketika kebutuhan terpuaskan, kepuasan atau pencapaian tujuan. Nah, motivasi ini sangat penting bagi suatu institusi karena manfaat yang diberikannya sebagai berikut. Yang A, menerapkan sumber daya manusia ke dalam tindakan. B, meningkatkan tingkat efisiensi karyawan. C, mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. D, membangun hubungan persahabatan. Dan E, menghasilkan stabilitas tenaga kerja. Adapun materi kelima yaitu mengenai nilai sikap dan kepuasan kerja. Adapun pengertian nilai menurut Gibson 1986, pengertian nilai didefinisikan sebagai kumpulan dari perasaan senang dan tidak senang, pandangan, keharusan, kecenderungan dalam diri orang, pendapat yang rasional dan tidak rasional. Nah, prasangka dan pola asosiasi yang menentukan pandangan seseorang tentang dunia. Adapun menurut Robin 2001, bahwa suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan. Nah, tipe nilai ini dibagi menjadi dua. Di dalam mengelompokkan nilai, maka terdapat dua pendekatan atau tipe adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terminal nilai. Diartikan merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan. Nilai terminal merupakan tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Adapun pengertian sikap menurut Michel 1982, para ilmuwan sosial umumnya sependapat bahwa sikap dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan atau tidak terhadap objek, orang, konsep, atau apa saja. Adapun tipe sikap yang pertama yaitu
kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen pada organisasi. Adapun materi yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif. Nah, di sini ada 8 strategi membangun tim kerja yang efektif, yaitu menumbuhkan rasa saling percaya, menyamakan visi dan misi setiap anggota tim, membangun komunikasi yang baik, menumbuhkan rasa saling menghargai, memberikan reward, mengadakan kegiatan di luar kantor, memahami tanggung jawab masing-masing, dan melakukan evaluasi secara berkala. Adapun manfaat dalam membangun tim yang efektif, yaitu teamwork bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas moral dan kualitas keseluruhan produk. Dengan adanya teamwork, maka pekerjaan akan menjadi lebih efektif, meningkatkan kerjasama, menghasilkan ide-ide yang menarik, mendorong untuk seseorang berkontribusi, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Ada beberapa ciri yang dapat menunjukkan bahwa sebuah tim dikatakan bisa efektif. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan tujuan tertentu, sasaran yang jelas, dalam saling mempercayai, dalam penuh percaya diri, serta mengutamakan untuk kerja. Yang kedua, bisa bersedia menerima perbedaan dan sumbangan masing-masing pada setiap individu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.